lagi bersama Ibu Ayu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Materi yang akan kita pelajari kali ini yaitu ciri dan isi dari surat pribadi dan surat dinas. Kompetensi dasar dalam materi kita kali ini yaitu mengidentifikasi informasi atau kabar, keperluan, permintaan, atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Lalu, apa tujuan pembelajaran kita pada kali ini? Tujuan pembelajarannya agar siswa mampu memahami ciri surat pribadi dan surat dinas. Siswa juga diharapkan mampu memahami apa itu fungsi dari surat pribadi dan surat dinas. Selain itu, siswa diharapkan juga mampu untuk memahami isi dari surat pribadi dan surat dinas. Sebelum kita mempelajari apa itu surat pribadi dan surat dinas, kita cari tahu dulu apa itu surat. Surat adalah alat komunikasi antara seseorang dengan seseorang yang dikehendaki. Dan isinya adalah tulisan. Tulisan tersebut bisa berupa pernyataan, misalnya suatu kabar, harapan, dan tanggapan yang sesuai dengan keinginan dari penulis surat tersebut. Nah, apa fungsi dari surat tersebut? Surat berfungsi sebagai sarana pemberitahuan, sebagai sarana permintaan, buah pikiran, ide atau gagasan, dan surat juga sebagai sebuah alat pengingat, sebagai bukti historis dan juga pedoman kerja. Nah, sekarang kita sudah tahu apa itu surat dan fungsinya. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang surat pribadi dan surat dinas. Apakah itu surat pribadi dan apa juga yang disebut surat dinas? Surat pribadi adalah bentuk dari komunikasi tertulis yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Jadi, sebagai pribadi, bukan berkaitan dengan suatu instansi atau kelembagaan. Sedangkan surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal atau resmi dan juga untuk kepentingan formal atau resmi. Nah, kita sudah tahu perbedaan apa itu surat pribadi dan surat dinas. Sekarang kita akan cari tahu apa saja ciri-ciri dari surat pribadi dan juga apa ciri dari surat dinas. Nah, apa ciri dari surat pribadi? Ciri yang pertama, dalam surat pribadi tidak ada kop suratnya. Dan dalam surat pribadi tidak mempunyai nomor surat. Salam pembuka maupun salam penutupnya sangat beragam dan lebih bersifat santai atau non-formal. Dalam penggunaan bahasa di surat pribadi, biasanya menggunakan bahasa yang tidak baku, sesuai dengan keinginan si penulisnya. Dan format dari surat pribadi ini bebas, tidak ada format bakunya. Nah, berikutnya kita lihat contoh dari surat pribadi. Seperti tadi sudah kita pelajari, ciri-ciri dari surat pribadi
dalam surat pribadi tidak ada kop suratnya. Dan di dalamnya menggunakan bahasa yang tidak resmi. Dan juga biasanya dalam surat pribadi ini ditujukan dari orang perorangan. Jadi bukan dari instansi atau lembaga. Demikian sudah kita pelajari apa itu surat pribadi, ciri-ciri dan contoh dari surat pribadi tersebut. Berikutnya mari kita lihat apa saja ciri-ciri dari surat dinas. Surat dinas memiliki ciri yang pertama, yaitu terdapat kop surat dari lembaga atau perusahaan atau instansi yang bersangkutan. Yang kedua, terdapat salam pembuka dan salam penutup. Ciri yang ketiga, di dalam surat dinas terdapat nomor surat. Ciri yang keempat, dalam surat dinas terdapat bagian lampiran dan perihal. Yang terakhir, biasanya dalam surat dinas terdapat stempel dan tanda tangan instansi. Demikian ada 5 ciri-ciri dari surat dinas, dan mari kita lihat contoh dari surat dinas. Nah, ini adalah contoh dari surat dinas. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, bahwa dalam surat dinas terdapat kop surat dari lembaga, dan yang ada di contoh kita kali ini adalah lembaga atau instansi dari sekolah, ya. Dan di dalamnya juga terdapat salam pembuka yang formal dengan hormat. Dan di dalam surat dinas terdapat nomor suratnya, terdapat bagian lampiran, dan terdapat bagian perihal. Di bagian bawah biasanya terdapat stempel dan tanda tangan dari instansi tersebut. Nah, demikian contoh dari surat dinas sudah kita pelajari bersama. Sekarang kita akan mempelajari tentang isi dari surat pribadi dan surat dinas. Apa saja isi dari surat pribadi? Nah, surat pribadi berkaitan atau berisi tentang masalah pribadi. Bisa menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi lainnya. Sedangkan dalam surat dinas berisikan keperluan kedinasan yang bersifat resmi. Berikutnya, isi dari surat dinas biasanya berkaitan dengan topik kedinasan. Berisi permohonan maaf suatu instansi kepada orang, atau instansi kepada instansi yang lain, atau instansi pada perusahaan lain. Nah, isi surat dinas biasanya untuk kepentingan lamaran pekerjaan, surat undangan, surat permohonan izin, izin menggunakan tempat, atau izin tidak masuk. Nah, demikian tadi sudah kita pelajari apa itu surat pribadi, apa itu surat dinas, bagaimana ciri-ciri dari surat pribadi dan surat dinas, dan juga kita sudah belajar apa saja isi dari surat pribadi dan juga surat dinas. Demikian materi kali ini yang kita pelajari. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua dan tetap semangat belajar.